Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia dan rahmatnya kami masih diberi kesempatan untuk menjalankan rutinitas kita, yaitu presentasi kelompok. Salawat salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, dan semoga kita sebagai umatnya dapat diberi syafaatnya di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil pemaparan kami mengenai studi kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah di Indonesia. Daftar isi, kata pengantar, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumus masalah, tujuan pembelajaran. Bab 2 pembahasan dasar hukum studi kasus penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrasi syariah di Indonesia. Lembaga arbitrasi syariah di Indonesia. Bab 3 penutup, kesimpulan, dan saran. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, cara penyelesaian konflik sengketa antar individu masyarakat selama ini cenderung lebih banyak dilakukan melalui jalur konvensional, yaitu penyelesaian perkara melalui jalur litigasi pengadilan. Walaupun dalam perjalanan dirasakan bahwa penyelesaian konflik melalui jalur ini kerap menimbulkan kesan kurang baik bagi para pihak. Dikatakan demikian karena untuk mencapai keputusan final dari suatu lembaga pengadilan, para pihak bersengketa memang dituntut untuk benar-benar bertarung di dewan hakim, sehingga akan ditentukan siapa yang menjadi pemenang pertandingan. Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Di tahun 1999, pemerintah negara Republik Indonesia di bawah pemerintah Presiden B.J. Habibie telah mengundang Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum diharapkan mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Dewasa ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai beralih ke penyelesaian dengan cara non-litigasi yang dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution. Di Amerika dan di Australia, hampir 90% sengketa diselesaikan melalui non-litigasi, terutama di kalangan usahawan. Demikian juga di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui lembaga ini sudah mulai tampak, terutama di kalangan usahawan. Walaupun frekuensinya masih sangat sedikit. Rumusan masalah, bagaimana dasar hukum studi kasus penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase syariah Indonesia. Bagaimana lembaga arbitrase syariah Indonesia? Tujuan untuk mengetahui dasar hukum studi kasus penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase syariah di Indonesia, dan untuk mengetahui lembaga arbitrase syariah Indonesia. Pembahasan dasar hukum studi kasus penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase syariah Indonesia.
Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi, semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1851 KUHP menyatakan perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis. Selanjutnya, Pasal 1855 KUHP, setiap perdamaian yang mengakhiri perselisihan yang termaksud di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan. Selanjutnya, Pasal 1858 KUHP, segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Selanjutnya, alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam suatu pasal, yakni Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada etikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara legitasi di pengadilan negeri. B. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Selanjutnya, dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang yang lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Selanjutnya, apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Selanjutnya, setelah menunjukkan mediator oleh lembaga arbitrase dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu paling lama 7 hari, usaha mediasi harus sudah dapat dimuat. Selanjutnya, usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama 30 hari harus mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang didatangi oleh semua pihak terkait. Selanjutnya, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah hal dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan etikat baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Selanjutnya, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat 7 wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Selanjutnya, apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase. Selanjutnya, ayat 7 dari pasal 6 tersebut mewajibkan didaftarkannya perjanjian perdamaian di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan perjanjian tersebut bersifat final
dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan etikat yang baik. Bagaimana halnya bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut? Selanjutnya, perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah akta notaris merupakan akta autentik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling real dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsilisasi, atau penilaian para ahli. Dan materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudara Puput. Untuk itu, itulah tadi pemaparan yang kami sampaikan. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan lanjutan presentasi dari saudari Deni Iskandar mengenai materi kelompok kami, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi arbitrasi syariah melalui arbitrasi syariah di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa saja lembaga arbitrasi syariah di Indonesia itu. Oke, jadi pertama, arbitrasi berasal dari bahasa Latin atau arbitare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan perkara menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Menurut Mirta Kusuma, arbitrasi adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter. Di sini wasit digunakan sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutus perselisihan yang diajukan kepada para pihak arbiter. Sementara itu, pengertian arbitrasi yang lebih rinci dikemukakan oleh Abdul Qadir Muhammad yang mengatakan bahwa arbitrase salah satu badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal dengan khusus dalam dunia perusahaan. Jadi arbitrasi adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak, dan kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perusahaan. Dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan. Antara lain, yang pertama itu adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Sebagian besar di negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat puas prestasi terhadap kontrak-kontrak yang dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat
masyarakat dunia juga telah memiliki lembaga arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI, yang kemudian keberadaan BANI ini diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau KADIN yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Tujuan dirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI ini adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata, yang memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu, keberadaan BANI di samping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat atau legal opinion yang mengikat mengenai suatu persoalan. Meskipun ada perbedaan yang cukup signifikan dengan tugas-tugas pengadilan, tetapi proses adjudikasi BANI tetap berpedoman kepada peraturan prosedur secara khusus. Secara garis besar, prosedur pelaksanaan arbitrase melalui BANI sebagai berikut. Yang pertama, 1. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dan didaftar dalam register perkara masuk. Apabila perjanjian masuk, perjanjian arbitrase tersebut ada klausula yang mengatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka klausula tersebut dianggap telah mencukupi. Dengan hal tersebut, Ketua BANI segera mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada si termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari. Ketiga, majelis arbitrase yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan yang berlaku akan memeriksa sengketa antara para pihak dan nama BANI dan menyelesaikan serta memutus sengketa. Bersamaan dengan itu, Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selama-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. 5. Terlebih dahulu, majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Yang keenam, kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya. Lalu setelah itu, selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya. Yang kedelapan, apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka ketua majelis akan menutup dan menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hari sidang selanjutnya untuk mengucapkan putusan yang akan diambil.
Dan yang terakhir itu adalah biaya pelaksanaan yang eksekusi suatu putusan arbitrase ditetapkan dengan peraturan bersama antara BANI dan pengadilan negeri yang bersengketa. Yang kedua adalah Badan Arbitrasi Muamalah Indonesia atau BAMUI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI memperkarasai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah pertama, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Kedua, menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Jadi syarat utama untuk menjadi arbiter tunggal atau arbiter majelis diantaranya adalah beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya Badan Arbitrasi Syariah Nasional atau Basarnas. Basarnas sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan pihak-pihak manapun, dan berwenang 1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. Salah satunya itu adalah kemudian memberikan pendapat yang mengikat dan atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui arbitrasi syariah Indonesia, yakni melakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang ini juga tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan secara rinci dan jelas mengenai hal tersebut. Oke, jadi sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kelompok kami. Saya dan saudara Muhammad Denny Iskandar mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam video ini, atau yang telah menonton video kami. Sekiranya sanggahan, kritikan atau dan sebagainya bisa disampaikan oleh penanya nanti di tahap selanjutnya. Oke, sekiranya itu saja yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf sekiranya masih banyak kekurangan di kelompok kami minta maaf dan minta kelompok lain untuk
ya menyanggup sekiranya bisa menerima lah presentasi kelompok dari kami ini, terlepas dari kekurangan atau dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.